Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Tony Eshud MPD. Saya bertugas di SMA Negeri 12 Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat yang bersamaan saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru, yang mana salah satu tugasnya adalah PPL. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai belajar agar ilmu kita bermanfaat dan dimudahkan dalam mencerna memahami ilmu yang kita pelajari, Bapak minta mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas. Duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Maha Taman tempat kita bekerja. Mari kita bernyanyi, memuji utang ibaratkan lagu yang gembira. Rimba raya, indah permainan. Maha Taman tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permainan. Maha Taman tempat kita bekerja. Ya, terima kasih anak-anak sekalian, luar biasa. Itu salah satu tip ya, ketika kita lemah, down, kita gaungkan lagi semangat Kops kehutanan ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Sebelumnya ini ada 15 hadir semua ya. Iya Pak, hadir semua. Jadi hadir semua ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak share materi ya. Siapa? Ya, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin memastikan kalian sudah serius apa enggak ya? Sudah fokus apa enggak? Ya, coba Bapak minta fokus ya. Coba dipegang, diangkat jarinya ya. Angkat jarinya. Ya, angkat jarinya ya. Sudah semua? Mau ngapain ini? Mau angkat jari? Siap, tidak tahu Pak. Tidak tahu? Oh iya. Ya, perhatikan jarinya ya, jari Bapak. Nah, coba putar ke kanan, putar ke kiri. Ya, perhatikan jari Bapak, ikuti kata-kata Bapak ya. Ikuti kata-kata Bapak. Siap. Ya, ikuti kata Bapak. Pegang jidatnya. Jidat. Nah, kan wah, berarti belum konsen. Yang Bapak suruh pegang jidat dan ikuti kata-kata Bapak, bukan Nah, berarti belum fokus. Nah, itu salah satu cara ngecek kalian sudah fokus apa enggak. Kali lagi ya. Coba perhatikan, pegang. Ikuti kata-kata Bapak, apa yang Bapak katakan. Ya, bukan yang dilakukan. Perhatian. 1, 2, 3. Pegang dagunya. Masih ada yang belum konsen. Nah,
Sekarang ini ada sedikit pretest ya. Ya, yang kendala nggak bisa nggak apa-apa ya. Baik, sambil yang menunggu yang lain, kita mulai ya. Silakan diperhatikan soalnya dibaca dulu. Nah, ini nanti dijawab. Silakan dimulai. Nah, silakan nanti kelihatan yang jawab di sini. Baru satu yang jawab. Yang lain? Ya. Itu ya, enggak apa-apa, 3 dulu. Coba lagi soal berikutnya. Nah, ini perhatikan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 4, nomor P4 Menhut 2/2011 pedoman tentang ini ada pilihan A. Reklamasi, B. Rehabilitasi, C. Penghijauan, D. Reboisasi. Nanti jawabannya tadi tersave ya dengan namanya. Nah, baru satu yang jawab. Jawaban A. Nah, ada yang B. Oh, yang A5, yang B1. Pak, Menteri Keuangan nomor berapa, Pak? Nomor tahun berapa? Hah? Tahun keberapa, Pak? Kenapa? Oh, tahun. keberapa? Bentar. 2011. Oh ya, siapa? Nih, kalau lihat. Menjawab pertama dapat hadiah ya. Dapat piala. Itu pialanya. Ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana memahami konsep reklamasi. Minggu lalu kalian belajar apa? Tentang apa? Tentang reklamasi hutan dan konsep rehabilitasi. Nah, ada yang tahu apa reklamasi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Farisya. Memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang sudah rusak. Ya. Bagus ya, Farisya masih ingat. Kita coba lebih mendalami konsep dasar reklamasi pada hari ini sesuai KD-nya dan menyusun konsep dasar reklamasi ya. Nah, ini KD. Kita lanjut ke indikator. Nah, bagaimana kalian bisa nanti menyimpulkan pengertian dasar reklamasi hutan, prinsip-prinsip, maksud dan tujuan reklamasi, pengertian dasar reklamasi, dan menentukan prinsip, maksud dan tujuan reklamasi. Nah, tujuannya ini ya, bagaimana kalian mengerti
reklamasi yang sebenar itu yang kayak apa gitu. Ya, reklamasi yang benar. Kan kadang orang memikir cuma reklamasi itu nanam. Nah, tapi bagaimana? Nah, bagaimana menanam yang benar? Karena umpamanya bekas tambang ya, ini reklamasi bekas tambang. Reklamasi bekas tambang itu tidak bisa serta-merta ditanam. Nanti ada kandungan zat yang harus diberikan supaya tanaman itu bisa tumbuh ya. Berapa persen, berapa banyak zat yang harus ditebarkan di lahan bekas tambang agar tumbuhan itu bisa hidup. Kalau bekas tambang langsung ditanami, bisa dipastikan tanamannya akan mati. Menurut kalian bagaimana? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Danau, Pak. Danau. Ya. Danau dan hutan. Ya, kalau dilihat Hutan dan enak danau. apa enak atau sejuk apa sejuk? Sejuk Sejuk. ya. Nah, sekarang kalau ini apa ini? Gambar apa? Pertambangan. Ya, habis tambang. Enak nggak dilihat? Ini nyawa bekas pertambangan. Enak nggak dilihat? Serem ya. Ya, sangat seram ya, mengerikan. Dan bahkan sampai seperti ini. Nah, kenapa? Kalian nanti akan bahas, diskusikan ya. Bagaimana, kenapa ini bisa terjadi? Apakah serta-merta begitu saja ya? Baik, lanjut. Nah, ini yang kita coba anak-anak lakukan, ikhtiar usaha kita agar mudah-mudahan walaupun tidak begitu cepat, tapi cepat atau lambat hutan kita bisa kembali lestari dan normal seperti biasa dan bisa menjadi pencegah banjir karena dia kembali hijau dan bisa menahan air, debit air yang turun. Nah, ini contoh anak-anak sekalian, contoh nyata bagaimana yang awalnya dulu gersang, bekas tambang, sekarang pelan-pelan menghijau kembali dan bisa. Nah, apa penyebabnya? Nah, biasanya akibat tambang itu bisa jadi gara-gara gunung meletus, tsunami, gempa, tanah longsor, banjir atau hama penyakit. Ya, kalau di pertambangan apa aja? Bisa tambang, nikel, emas, batu bara, timah, migas, dan lain sebagainya yang kalau tidak dimanfaatkan juga sayang. Ya, sayang. Seperti di Berau ini rata-rata penghasilan dari masyarakatnya masih khususnya ASN ya, pegawainya dari sumber tambang terbesar, tambang yang paling besar. Sekitar 64% sampai 65% itu APBD-nya dari tambang dan itu yang digunakan untuk membayar atau menggaji ASN atau memberikan insentif buat ASN. Nah, ini wilayah-wilayah yang mungkin sangat potensial dengan tambang. Nah, ini potensi dan peluang buat teman-teman anak-anak kehutanan untuk berkiprah. Jadi kita harus optimis, peluang kehutanan itu masih sangat luas dan sangat terbuka lebar ya untuk berkiprah. Jangan takut, nanti tidak ada kerjaan, jangan. Peluang kehutanan masih lebar. Bayangkan begitu luasnya daerah yang harus ditanami kembali oleh anak-anak TRRH ya. Bekas-bekas lahan seperti contoh nomor 4 ini ya. Nah, ini yang di Berau ya. Di Berau PT Brokol. Nah, ini penutup pengantar hari ini. Pohon mempunyai perasaan, sayangilah dia dan ajaklah bicara. Jika lapar, berilah makan. Jika kehausan, berilah air. Jika kekurangan oksigen, beri oksigen. Jika kurang cahaya, berilah cahaya. Nah, ini sebelum diskusi kalian minta perhatikan video berikut. Ini kondisi yang ada.
bahan Hutan diskusi ya. merupakan Perhatikan kekayaan baik-baik. negara Indonesia yang bersifat multifungsi, Bapak akan bagi LKPD. karena selain dapat diambil hasil hutannya dalam bentuk kayu dan non-kayu, Kalian juga serta akan hasil membantu olahannya memantau sebagai komoditi saat ekspor, kalian diskusi, di ya. dalam kawasan hutan juga terkandung sumber daya alam lain yang menghasilkan devisa bagi negara, antara lain sumber daya mineral dan batu bara. Mengingat arti pentingnya hutan bagi masyarakat, maka pemanfaatan sumber daya alam hutan hendaknya dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi wisata, dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka pada akhirnya akan sesuai dengan hasil yang ingin kita capai, yaitu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Ya, demikian tadi ya video yang nanti buat bahan kalian untuk diskusi. Sangat menarik tadi ya. Jadi video tersebut bagaimana kita mengelola hutan kembali lestari dan betul-betul berfungsi ya. Dan itu kerja berat kita, kerja besar dan menuntut kualitas ya. Kualitas SDM yang mumpuni ya, yang mumpuni. Dan itu peluang bagi kalian semua. Masih banyak terbuka lebar. Baik, anak-anak sekalian, Bapak nanti akan bagikan LKPD. Nanti Bapak share juga LKPD-nya. Nah, nanti di link LKPD tersebut atau di link ada YouTube, link YouTube, kalian kalau masih belum jelas bisa buka kembali link-link tersebut. Ada link bahan ajar juga. Nanti Bapak akan share di grup. Nah, ada materinya juga, langkah-langkahnya silakan diskusi, dan Bapak minta untuk membagi kelompok ya. Satu kan 15 ya, ada berapa? 15. Nanti satu kelompok 5 aja cukup. Ya. Siapa? Ya, siap ya. Nanti ditulis di lembar kerjanya nama kelompok, siapa ketua kelompok. Nanti Bapak beri waktu sekitar berapa? 20 menit cukup. Setelah itu kalian Bapak minta untuk presentasi ya lewat Zoom. Nah, nanti menyampaikan hasil diskusinya lewat Zoom ini juga. Ya. Siap? Siapa? 20 menit atau Siapa? kurang? Berapa menit? 25? Cukup. Ya, sekitar 20 sampai 30 menit ya, Kak. Bapak kasih kesempatan untuk diskusi. Nah, yang kalian kerjakan Bapak share ke grup ya. Nah, ini ada nama kelompok nanti, konsep dasar harus. Nah, ini kalau biasa pakai barcode bisa di barcode. Ini ada YouTube-nya ya. Bisa tadi yang tadi baca bahan ajarnya. Ini dasar-dasar hukum. Kalau kehutanan kan itu tidak bisa lepas dari hukum ya. Karena kalau kita menyalahi aturan hukum itu resikonya besar ya. Nah, ini 41 nanti kalian tuangkan di sini. Dituangkan ya, dituangkan di sini ada 2 3 4 ya, 3 4. Izin Pak, kelompok dua dulu. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Bapak sudah yang mau share screen. Nanti dicermati betul-betul ya. Nanti terakhir Bapak akan mengasihkan pretest ya.
Nanti pretesnya lewat Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kegiatan diskusi yang tadi. Pada soal yang pertama, yaitu tuliskan permasalahan apa saja yang dapat diamati dari video tersebut. Ya. Yang pertama, Untuk penyelesaian, ya yang pertama permasalahan pengairan untuk perawatan tanaman adalah mencari sumber air atau sumber mata air yang bersih, belum tercemar, serta water management pun harus dilakukan dengan baik untuk menghindari tanaman mati ataupun kekurangan air. Dan banyak sekali cara penyiraman untuk menghemat materi, waktu, dan tenaga. Contohnya seperti penyiraman tanaman dengan cara otomatis menggunakan alat penyiram otomatis. Alat ini menggunakan sensor yang telah dipasang pada tanah dan alat ini bekerja dengan mengetahui kelembaban tanah yang ada. selanjutnya kesimpulan kegiatan yang dapat kita ambil yaitu kita dapat mengetahui tahapan-tahapan reklamasi mulai dari pembukaan lahan hingga pasca tambang agar dapat dilakukan seperti sebelumnya. Sekian dari kami. Bila ada sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, luar biasa kelompok 2 dari jawabannya tadi Bapak amati betul-betul merujuk kepada teori dan bahan-bahan. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok 3 atau 1 terkait presentasi dari kelompok 2 tersebut. Silakan kalau kelompok lain ada mungkin menanggapi. Ada? Menambahkan atau Ya, silakan mungkin kalau ada menambahkan atau mengoreksi juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miskin unsur hara, terganggunya ekosistem hutan dan menurunnya kemampuan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Untuk unsur hara, penyelesaian permasalahannya dengan sebelum diadakannya pertambangan dikeruk atau dipindahkan terlebih dahulu subtowil dan kapilnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan ya dengan dilakukannya reklamasi. Untuk erosi atau sedimentasi bisa dengan dilakukannya cover crop atau terasering seperti teras bangun yang lainnya. Kita dapat tahu lahan yang akan direklamasi dan tahu cara untuk memulihkan daerah tambang tersebut dengan cara reklamasi atau penghijauan kembali. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ya. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami.
Yang pertama, permasalahan pertama yaitu kesuburan tanah rendah. Dengan penataan subsoil, penaburan topsoil, pengambilan erosi dan sedimentasi, penanaman cover. Permasalahan kedua, hilangnya topsoil. Penyelesaiannya adalah sebelum kita pengambilan dan penyelamatan topsoil. Penyelesaiannya yaitu reboisasi, terasering, dan pembangunan tempat endapan di aliran sungai. Kesimpulannya adalah lahan bekas tambang yang sudah direklamasi tidak sepenuhnya kembali seperti semula karena kondisi tanah memadat sehingga memperburuk sistem tata air dan erosi tanah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tidak boleh berputus asa walaupun kondisinya seperti ini. Perahu, kalau Bapak umpamakan tadi perahu bocor, kita tetap tidak putus asa, berhenti untuk tetap menanam sampai pelan-pelan kondisi itu mungkin bocor itu pelan-pelan tertutup dan akhirnya tidak lagi bocor dan hutan kita menghijau dan kondisi cuaca kembali pelan-pelan yang katanya pemanasan global efek rumah kaca itu bisa tertangani ya. Ya baik anak-anak, tepuk tangan dulu buat kalian semua yang sudah hari ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi selain kita bekerja, kita juga harus belajar menghargai diri kita. Bahkan ada kata pepatah mengatakan kita harus senantiasa berterima kasih kepada seluruh panca indera kita. Ya, baik. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan yang seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak ulangi lagi, Bapak garis bawahi bahwa dengan adanya usaha reklamasi mengembalikan lahan yang tadi bekas tambang dan secara terencana, secara strategis, terstruktur dengan baik, maka insya Allah dia akan kembali seperti semula dengan baik. Bukan hanya semata-mata hijau, tetapi bisa menjadi tempat wisata kita. Ya mungkin di penghujung ini Bapak minta salah satu dari kalian mungkin bisa merefleksi bagaimana kegiatan kita menurut kalian, kegiatan kita hari ini, ada masukan atau ada koreksi atau ada yang mau ditambah, dikurang, dibagi ya. Silakan mungkin dari salah satu kalian atau semuanya juga bisa. Ya, silakan mungkin ada masukan atau refleksi. Ya, kalau dari saya alhamdulillah Pak bisa menambah ilmu baru, bisa menambah pengalaman baru, bisa menambah guru bimbingan baru. Amin, amin. Nanti untuk mungkin minggu ke depan kita akan nanti belajar bagaimana menata lahan dan bagaimana mengolah tanah yang awalnya tidak gembur, memberikan zat-zat tertentu agar tanah bekas tambang tersebut itu bisa ditanami. Karena kalau langsung ditanami tidak akan tumbuh. Nah, itu tesnya. Silakan diisi nama. Terus punya NIS ya. Kalau Anda punya nggak apa-apa, yang penting namanya jangan lupa. NIS. Nah, itu soal-soalnya. Sudah 7 orang? Saya lihat 8 orang. Mungkin sebelum kita menutup pertemuan hari ini, ada seremonial mungkin mengakhiri pertemuan kita hari ini. Siap, bro. Selamat siang. Siap. Selamat
Silakan berdoa dipimpin ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan selalu menjadi kenangan yang tidak terlupakan untuk Amin, Pak. hari-hari ke depan kita dan bermanfaat ilmunya untuk memajukan negara kita. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Duduk siap. Sesudah melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya berdoa. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.